ku menemukan dirimu. 17. Pada keesokan harinya, malam hari ini Cika sengaja ingin menginap di rumah Pak Gunawan. Sebab, besok bertepatan dengan hari Minggu, Cika ingin mengajak Aulia dan Pak Gunawan untuk berjalan-jalan. Ia ingin menghabiskan hari weekend dengan ayah dan adiknya itu. Cika saat ini sedang berada di dalam kamarnya, ia tengah menatap dirinya di pantulan cermin. Selepas itu, Cika melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya untuk menuju ruang kerja Fahri. Tok, tok, tok. Cika mengetuk ruang kerja Fahri terlebih dahulu. Sebelum ia memasukinya. "Mas, apa kamu ada di dalam?" tanya Cika sedikit berteriak di luar pintu. Fahri yang tengah berkutat dengan laptop dan tumpukan kertasnya, ia harus menghentikan pekerjaannya itu sejenak, saat ia mendengar suara Cika. "Iya sayang Mas di dalam," sahut Fahri berteriak juga. Ceklek. Pintu ruang kerja Fahri terbuka dari luar, Cika menyembulkan kepalanya dari balik pintu seraya tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi-gigi putih dan rapinya. Fahri terkekeh kala melihat tingkah Cika yang terlihat gemas di matanya. "Sini saya masuk," ujar Fahri. Cika melangkahkan kakinya masuk ke dalam, tidak lupa ia menutup pintu kembali. "Ada apa sayang?" tanya Fahri. Cika berjalan ke arah Fahri, lalu ia duduk di pangkuan Fahri. Fahri langsung saja melingkarkan tangannya di perut Cika. "Mas, aku mau kita nginap di rumah Bapak, yuk," ajak Cika. "Kapan sayang?" tanya Cika. "Malam ini, Mas." "Ayo Mas," ajak Cika lagi. "Ngadep sini dulu," pinta Fahri. Cika pun mengubah posisi duduknya jadi berhadapan dengan Fahri. "Kap." Fahri dengan sengaja menyapa kabal Cika, dari sapaan itu berubah menjadi permainan congkak lembut. Setelah dirasa cukup dengan permainannya, Fahri pun melepaskan sapaan kabalnya dengan Cika. "Ih Mas," rengek Cika. Fahri tertawa pelan. "Ayo sayang, kita nginap di rumah Bapak malam ini," ujar Fahri. "Benarkah Mas?" tanya Cika. Fahri mengangguk. "Iya, sayang." "Ayo kita bersiap," sahut Fahri. Cika mengangguk senang, lalu mereka melangkah pergi menuju kamarnya untuk bersiap-siap. Singkat cerita, Cika saat ini sudah berada di rumah Pak Gunawan. Saat ini Cika sedang berada di ruang keluarga bersama dengan Pak Gunawan dan juga Fahri. "Bapak," panggil Cika. Pak Gunawan menolehkan kepalanya ke arah Cika. "Iya, kenapa nak?" tanya Pak Gunawan. "Apa Bapak benar mau keluar dari rumah ini?" tanya Cika. Pak Gunawan terdiam beberapa saat, lalu ia menolehkan kepalanya ke arah Fahri. "Iya Cika, Bapak kan sudah bilang, kalau bisa Bapak mau pulang kampung saja," ujar Pak Gunawan. "Enggak Pak, Bapak gak akan pulang kampung. Cika sudah membelikan Bapak rumah baru," sahut Fahri. Pak Gunawan beralih menatap ke arah Cika. "Cika, kenapa kamu membeli rumah baru nak?" tanya Pak Gunawan. "Cika hanya mau membuat Bapak dan all nyaman saja." "Rumah yang ini sederhana Pak, Cika sengaja membeli rumah itu karena Cika tahu kalau Bapak menyukai rumah yang sederhana," jawab Cika. Pak Gunawan tersenyum, putrinya itu memang selalu pengertian terhadap dirinya. "Apa kita akan pindah?" celetuk Aulia yang datang dari arah tangga. Cika, Fahri, dan Pak Gunawan kompak menolehkan kepalanya ke arah Aulia. "Bapak, jadi kita akan pindah?" tanya Aulia lagi seraya mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Cika memicingkan matanya menatap Aulia. "Kenapa? Apa kamu gak mau pindah dari sini? Apa kamu gak bisa berjauhan dengan kekasih depan rumahmu itu?" tanya Cika. Aulia mendelikkan matanya judes. "Ish. Bukan itu,
Justru aku sangat senang kalau aku pindah dari sini. Sahut Aulia ketus. Iyakah? Jadi kamu siap berjauhan dengan kekasihmu kalau kamu pindah? Tanya Chika lagi. Sangat siap. Chika terdiam, ia menatap wajah adiknya itu dengan lekat. Sepertinya ada yang tidak beres dengan hubungan Aulia dan Kak Brian. Dan lagi saat melihat story Kak Brian yang galau, lalu matanya yang sembab, begitupun dengan mata Aulia yang sembab juga. Aku yakin jika hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, batin Chika. Ya sudah kalau begitu nanti lusa kamu dan bapak akan pindah dari sini, ujar Chika. Aulia tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi-gigi rapinya. Oke kak, sahutnya senang. Chika hanya menggelengkan kepalanya kala melihat tingkah adiknya itu. Aulia beranjak dari duduknya, lalu ia melangkahkan kakinya menuju kamarnya kembali. Mau kemana kamu? Tanya Chika. Ke kamar kak, sahut Aulia. Kakak ikut. Chika beralih menatap ke arah Fahri. Mas, aku ikut sebentar ya. Mas sama bapak dulu. Di sini, ujar Chika. Fahri mengangguk, baiklah, sayang, sahutnya. Chika beranjak, lalu ia mengikuti langkah ke Aulia dari belakang. Panggil Chika ketika sudah berada di kamar Aulia. Apakah? Sahut Aulia seraya merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ada yang mau kakak tanyakan sama kamu, ujar Chika. Bangunlah dulu, sambung Chika berujar. Aulia menghela nafasnya panjang, lalu ia bangun dari rebahannya. Ada apakah? Tanya Aulia seraya menatap Chika. Apa kamu sedang ada masalah dengan Kak Brian? Tanya Chika. Aulia terdiam seraya menatap ke arah Chika tanpa berkedip. Sepersekian detik kemudian, Aulia menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Kenapa memangnya kak? Aulia balik bertanya. Kakak lihat kamu akhir-akhir ini seperti sedang ada masalah. Dan lagi kakak melihat story Instagram Kak Brian galau mulu, apalagi matanya sembab sekali kayak orang yang abis menangis semalaman. Bukannya kamu juga matanya kemarin sembab seperti abis nangis, ujar Chika. Om Brian bikin story Instagram galau. Segitunyakah dia karena putus denganku? Batin Aulia. Kenapa diam? Tanya Chika ketika melihat adiknya yang hanya diam. Aulia terkesiap, ia sangat bingung, apakah ia harus berterus terang saja pada sang kakak. Pikiran Aulia seketika berkecamuk. Baiklah, aku akan beritahu kakak tentang sesuatu, tapi kakak janji, kakak jangan syok, jangan marah, jangan. Baiklah, cepat katakan. Sela Chika memotong ucapan Aulia. Jadi, sebenarnya hubungan aku dan Om Brian sudah berakhir, ujar Aulia jujur. Chika mengernyit, loh, kenapa? Tanya Chika. Karena Om Brian sudah mengkhianatiku. Ternyata dia tunangan di belakangku dengan tante angkatnya. Mata Chika membulat sempurna, apa? Kenapa bisa? Pekik Chika syok. Itu karena permintaan konyol kakeknya yang hampir sekarat. Ujar Aulia menggebu-gebu. Klak. Chika dengan sengaja memukul pelan bibir Aulia. Kamu ini. Jangan sembarangan bicara, apalagi tentang orang tua. Tegur Chika. Kenyataannya seperti itu, sahut Aulia. Chika menghela nafasnya panjang, hufet. Tahu dari siapa kamu berita itu? Berita apa? Tanya Aulia. Berita tentang Kak Brian bertunangan dengan tante angkatnya. Aulia menghirup nafasnya panjang, lalu ia meraih handphonenya yang tersimpan di atas kasur. Lihatlah ini, Aulia memberikan handphonenya pada Chika. Chika dengan cepat menerima handphone milik Aulia. Pesan chat, gumam Chika. Chika membaca pesan itu dengan seksama, tidak ada satu huruf pun yang terlewatkan. Isi pesan chat itu memberitahukan jika Brian sedang bertunangan dengan Nismah.
Bahkan, di dalam pesan itu, terdapat foto Brian dan Nismah yang sedang bertukar cincin. Namun, yang Chika bingung, pengirim pesan itu tidak ada namanya, bahkan tidak memiliki foto profil. Siapa yang mengirim pesan ini padamu, Aul? Siapa yang memberitahukan ini semua? Tanya Chika. Aulia mengedikkan bahunya, mana aku tahu, itu saja gak ada namanya kan, cuman nomor doang, dan gak ada foto profilnya juga. Pas mau aku balas malah gak bisa, kayaknya sama orang itu langsung diblokir deh, ujar Aulia. Chika mengangguk paham, oh baiklah, kalau gitu kakak akan menyalin nomor ini, dan akan Mas Fahri lacak, bagaimana? Tanya Chika. Terserah kakak. Chika pun langsung saja menuliskan nomor misterius itu di handphonenya. Baiklah, kalau gitu kamu tidurlah. Jangan galau, jangan sedih, biarkan saja pria bajingan itu dengan tantenya, oke? Masih banyak pria lain yang masih mau sama kamu. Kakak akan berikan pelajaran sama mantanmu itu, ujar Chika. Ah ya sudahlah, terserah kakak saja. Aku mau tidur ngantuk, sahut Aulia. Anak pintar, seru Chika seraya mengusap kepala Aulia. Selepas itu, Chika pun berlalu pergi keluar dari kamar Aulia. Sedangkan di lain tempat, Arion saat ini sedang berada di perjalanan. Ia akan membeli makan malam di luar, karena perutnya yang terasa sangat lapar. Saat Arion tengah fokus menyetir mobilnya, siluet matanya tidak sengaja melihat sosok wanita yang dikenalnya sedang berjalan seorang diri di pinggir jalan. Bukankah itu Cahaya? Gumam Arion. Arion melajukan mobilnya, lalu ia menghentikan mobilnya tepat di sebelah Cahaya. Cahaya tersentak kaget saat ada sebuah mobil yang berhenti di sebelahnya. Cahaya menolehkan kepalanya ke arah mobil tersebut. Siapa yang ada di dalam mobil itu? Batin Cahaya. Arion dengan cepat keluar dari mobilnya, ia tersenyum manis pada Cahaya saat ia berjalan menuju Cahaya. Arion, gumam Cahaya. Hai, ketemu lagi kita, ujar Arion seraya tersenyum. Hai kak, sahut Cahaya gugup. Dek, dek, dek. Jantung Cahaya sangat berpacu dengan cepat kala ia melihat senyuman manis yang diberikan oleh Arion. Astaga, kenapa jantungku tiba-tiba deg-degan seperti ini? Ada apa ini? Aku harus pergi ke dokter Fahri, aku harus memeriksa jantungku besok. Batin Cahaya. Kamu sedang apa jalan-jalan sendirian? Ini sudah malam, gak baik anak gadis jalan sendirian seperti ini, ujar Arion. Bibir Cahaya berkedut kala mendengar ucapan Arion. Aku mau beli makan ke depan sana, aku lapar kak, sahut Cahaya. Iyakah? Kebetulan sekali, aku juga lagi lapar. Ayo kita makan bersama, ajak Arion. Ma makan bersama, tanya Cahaya. Arion menganggukkan kepalanya seraya tersenyum. Iya mau gak? Tanya Arion. Oh kamu mau? Baiklah, ayo cepat, ujar Arion lagi seraya menarik tangan Cahaya untuk masuk ke dalam mobil. Kak, aku kan belum mengiyakan ajakan kakak, ujar Cahaya. Tanda kamu diam tadi, berarti itu tandanya kamu menerima ajakanku. Setelah memastikan Cahaya duduk di dalam mobil dengan tenang, Arion pun melajukan mobilnya kembali. Kita makan nasi bebek mau gak? Tanya Cahaya. Aku lagi mau makan itu soalnya, ujar Cahaya lagi. Arion mengangguk, kaki lima. Tanyanya. Iya, kenapa? Apakah kakak gak mau memakan makanan kaki lima? Tanya Cahaya seraya memicingkan matanya. Kata siapa? Aku mau kok, sahutnya. Baiklah. Kalau begitu akan aku tunjukkan di mana tempat penjual nasi bebek yang sangat enak, ujar Cahaya. Baiklah, ayo arahkan jalannya. Cahaya hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Arion. Tidak berselang lama,
Aryon dan Cahaya pun kini sudah berada di tempat penjual nasi bebek tersebut. Cahaya langsung saja memesan 2 porsi nasi bebek untuk dirinya. Dan untuk Aryon. Sudah dipesan, tanya Aryon. Sudah Kak, sahut Cahaya seraya mendudukkan tubuhnya di sebelah Aryon. Sambil menunggu makanannya jadi, Cahaya dan Aryon pun berbincang-bincang. Assalamualaikum, minta sedekahnya sedikit saja untuk saya makan, ujar pelan seseorang. Percakapan Aryon dan Cahaya harus terhenti ketika mereka mendengar suara ucapan seorang pengemis. Aryon mengambil dompet yang disimpan di saku celana belakangnya, lalu ia membuka dompetnya dan mengambil uang di dalam dompet itu. Ini Pak, ujar Aryon seraya memberikan beberapa lembar uang pada pengemis itu. Pengemis itu tersenyum senang, lalu ia mendongakkan kepalanya, terima kasih nak. Mata Aryon dan pengemis itu sama-sama membulat sempurna. Aryon menatap pengemis itu dengan lekat dan tanpa berkedip, ayah, lirihnya.